faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama, tak putus lagi. Dia kalau orang sudah beriman, apapun ceritanya tak ada masalah. Ketika disiksa, dia akan menikmati siksaan itu. Menikmati siksaan itu. Itulah maksud ayat dalam surah Yasin, wa qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alnal muqrabin. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para asatid, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin. Maka pada ayat seterusnya dari surah Al-Baqarah ayat 256, sambungan dari ayat Al-Kursi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Telah nyatalah kebenaran dan kesesatan. Maka barang siapa yang menolak, faman yakfur bit-taghut, segala pelanggaran besar. Boleh juga kita terjemahkan orang yang ingkar, yang kufur terhadap taghut. Dan boleh juga kita terjemahkan sebagai menolak segala pelanggaran besar. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah.
faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah memegang tali dengan teguh, lam fisama laha, dan tidak akan pernah putus untuk selamanya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini selalu kita baca. Sebaik kita membaca ayat kursi, kita baca ayat ini. Hadirin dan hadirat sekalian, ayat yang kita baca ini adalah begitu dalam maknanya. Inilah intisari ajaran Islam tentang tauhid. Ya. Inilah intisari ajaran Islam tentang tauhid. Tauhid yang disebutkan, dijelaskan dalam ayat ini, hadirin dan hadirat sekalian, meliputi makna semua, meliputi makna ketuhanan seluruhnya, yang mananya ia sesuai fitrah manusia. Itulah dia. Jadi apabila hati seorang hamba itu dengan tulus dan ikhlas, dia tidak terikat dengan taklid oleh nenek moyangnya, tidak dipaksa oleh pemuka-pemuka agama, maka mereka akan membenarkan ayat ini. Itulah dia. Intisari ajaran Islam tentang tauhid itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kenapa? Karena qad tabayyana ar-rusyd. Orang yang berakal, yang panjang akal, dengan hati yang murni, pikiran jernih, dia akan boleh membedakan antara ar-rusydu dan al-ghayy, benar dan salah. Itu hadirin dan hadirat sekalian, dulu sebelum Islam masuk ke Madinah Al-Munawwarah, Yasrib dulu, itu ada beberapa masyarakat di sana. Ada orang Arab tapi jahiliyah, ada orang Yahudi, dan juga ada orang munafik. Mereka itu hadirin dan hadirat sekalian, orang-orang Arab ini, mereka merasa bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah bersama mereka itu dari aspek ekonomi atau harta itu lebih dari mereka, lebih. Begitulah pandangan mereka. Oleh karena itu, banyak anak-anak dari orang Arab di Madinah menyerahkan anaknya kepada orang Yahudi untuk diasuh dan diyahudikan. Bahkan ada dalam riwayat disebutkan, hadirin sekalian, itu orang Arab, ini riwayat, asal dia bersalin, beranak, meninggal. Tidak semuanya, sebahagian bersalin, dia melahirkan, mati anaknya. Oleh karena itu mereka ambil inisiatif, asal mereka melahirkan, copek-copeklah mereka serahkan anak itu kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena kejahiliahannya. Jahiliyah. Untuk diyahudikan. Maka ketika mereka memeluk agama Islam, dan ketika Rasulullah bersama para muhajir masuk kota Madinah itu, maka terjadilah interaksi antara sesama mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika sudah semakin kuat kedudukan beliau di tanah Madinah, dibuatlah peraturan-peraturan atau undang-undang perjanjian antara orang Islam dan orang Yahudi. Kenapa? Kalau tak dibuat perjanjian, macam aja kelakuan orang Yahudi ini. Ada aja dibuatnya, merugikan orang lain. Dan yang paling dahsyat itu namanya Bani Nadir. Mereka bersekongkol, bahkan beberapa kali ketahuan mereka ini tidak membunuh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah punya kedudukan yang kuat, maka Rasulullah dengan para sahabatnya, hadirin dan hadirat sekalian, itu dengan kekuatannya mengusir Bani Nadir tadi. Itulah. Diusir, dikeluarkan dari Madinah. Kenapa? Mereka selalu melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulullah bersama mereka. Keluarlah mereka. Tapi ingat, ketika mereka keluar itu ada bersama mereka anak-anak orang Ansor yang mereka didik, yang mereka sudah diyahudikan tadi. Ada bersama mereka bertahun-tahun.
Boleh jadi ada dalam umur 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan lainnya. Maka mengadulah salah seorang orang Ansor ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah anakku itu. Tolonglah anakku itu. Tidaklah sampai hati aku melihat buah hatiku masuk ke dalam neraka. Nah, tadi. Paksalah ya Rasulullah. Dengan kekuatanmu ya Rasulullah, bawa lihat bersamaku, tak sampai hati aku menengok anakku masuk nanti ke dalam neraka. Apa tindakan Rasulullah? Dipanggil. Itu diceritakan, anak-anak Ansor itu dipanggil, hadir sekalian. Adakah dipaksa? Tidak. Ditanya mereka, mau Yahudi atau balik? Begitu dia. La ikraha fid din. Intisari ajaran Islam tentang tauhid, dan tauhid yang diterangkan dalam ayat ini meliputi makna ketuhanan seluruhnya yang sesuai dengan fitrah manusia. Itulah dia. Ada yang balik dan ada yang tetap bersama orang Yahudi. Begitulah Islam. Begitulah Islam. Umar bin Khattab, 2 orang pembantunya, satu Yahudi, yang satu bangsa Romawi. Diajak Umar, ini pembantu, mailah masuk. Tak mau. Adakah Umar marah? Tidak. La ikraha fid din. Padahal Umar sebagai majikan berhak mengusir pembantu, apalagi orang Yahudi dan satu lagi orang Romawi tadi. Tidak. Coba kita sipaan ini. Iya. Udah bekojo sama aku, wajah tak mau. Umar tidak. Bahkan mereka punya hubungan yang baik, Umar dan pembantunya. Pembantu tetap dengan Yahudinya, yang satu lagi tetap dengan Romawinya itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ayat ini mengajar manusia, mengajak manusia untuk berfikir tentang kebenaran itu. Itulah di Islam ini. Orang yang panjang akalnya, yang cerdas, dia akan berfikir mana hitam, mana putih. Begitu dia. Oleh karena itu dalam surah Yasin disebutkan, wa ma 'alaina illal bala al-mubin. Kewajiban kami tidak lain dan tidak bukan al-bala al-mubin, menyampaikan saja. Jangan paksa dia. Jangan paksa dia. Itu satu model, itu satu metode. Ada metode lain lagi, main paksa ada juga tuh. Ya, itu perlu juga. Ya, itu perlu. Oh, ya. Ada begini saya ceritakan nanti sekalian. Terkadang kemaksiatan itu merajalela. Ya, kemaksiatan merajalela. Dikirim surat untuk diambil tindakan. Tak ada tindakan, tak ada tanggapan. Dikirim surat yang kedua, mohon kepada kerajaan pemerintah untuk mengambil tindakan karena kemaksiatan telah merajalela dan meresahkan masyarakat di situ. Contohnya, tidak ada juga tindakan, ya kan? Tak ada tindakan. Mungkin surat itu kocik hurufnya, dibuat spanduk. Dibuat spanduk. Jadi kalau dibentangkan spanduk baliho, contohnya, memberantas kezaliman, orang kan baca itu. Oh, ini dia. Minta itu. Surat tak ditanggapi, dibuat spanduk besar dia. Nampaknya tak ada juga tindakan. Demonstrasi. Itu dia. Ya, begitu. Itu di luar sana, di sini jangan. Apa nak kita demonstrasi itu? Tak ada, ya kan? Kalau ada cakap aja lah, apa yang tak sesuai didiskusikan. Ya, diskusikan dia. Jadi jelas mana yang baik, mana yang buruk. Pernah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, nafsu nih ya, saya ulang lagi. Nafsu itu dia mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kejahatan. Apabila nafsu mengajak kepada kejahatan, itulah tugas nafsu, itulah kojonya. Tidak bertentangan, memang itu kerja nafsu tadi. Tapi kita mesti ingat bahwa nafsu juga
menyuruh kita berbuat taat dan baik, tapi bertentangan dengan nafsu itu. Nafsu menyuruh kebaikan, tapi bertentangan dengan dia. Disuruhnya kejahatan, memang itulah kerjanya. Disuruhnya kebaikan, ketaatan, bertentangan sebenarnya dengan dia. Oleh karena itu, apabila kita disuruh berbuat kebaikan, ketaatan, kajilah, telitilah, tiliklah hadirin dan hadirat sekalian. Boleh jadi di dalam kebaikan dan ketaatan yang kita buat ada kepentingan nafsu. Ada kepentingan nafsu. Itu hati-hati kita. Makanya dalam suluk itu dia ada dua kekuatannya. Apa? Az-zikr wa tafakkur. Bukan zikir saja, tafakkur. Zikir dan tafakkur. Zikir dia Allah, Allah, Allah. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah, Allah. Dzikran katsira. Allah tidak sebutkan berapa banyak, tapi banyak semampu kita. Zikran katsira. Itu namanya metode. Sekian ribu kan begitu dia. Untuk memindahkan, diilmiahkan dia, dipindahkan sekian ribu pindah dia. Itu untuk mengilmiahkan. Itu ada pembahasan dalam maqam dan hal, maqamat dan ahwal itu ada pembahasannya dan kita sudah bahas itu. Tafakkur, memikirkan. Tafakkur itu kan memikirkan. Apa yang dipikirkan akan ciptaan Allah. Apalagi memikirkan, menuntut ilmu ini halqah seperti ini disebut tafakkur. Kenapa? Kenapa disebut menuntut ilmu itu tafakkur? Memikirkan. Apa yang dipikirkan? Memikirkan firman-firman Allah. Memikirkan akan sabda-sabda Rasulullah. Memikirkan akan akwal, perkataan-perkataan aulia Allah. Fama yakfur bitaghut, itu yang ingkar kepada taghut. Taghut itu ialah kita pemimpin yang pelanggar batas, itu taghut. Taghut ya. Taghut itu segala pemimpin bukan berdasar iman kepada Allah, itulah taghut. Segala pemimpin yang bukan berdasar kepada iman kepada Allah, taghut namanya. Setan taghut, dukun, itu dia taghut. Ya, tapi bukan uskun. Uskun itu ustaz dukun. Itu dia. Beda dia antara dukun dan uskun. Uskun itu ustaz dukun dia. Dia ustaz tapi dukun. Ayat ini bacanya Al-Qur'an Karim. Tak ada menyalah. Iko yang satu kok mantra semuanya. Tak mengerti kita mantra semuanya. Aduh, hati-hati dengan mantra. Udah biasa Ustaz. Jangan, belum tentu sesuatu yang biasa itu betul. Itulah taghut. Meliputi kalimat taghut itu dia. Pemimpin tadi, dukun, ya. Orang yang didewa-dewakan, harta, berhala, semuanya taghut. Maka kata Allah, fama yakfur bitaghut. Yang tidak berdasar kepada iman kepada Allah, dia tolak ini, tak mau dia begitu. Dia tidak terikat dengan taklid tadi. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia telah berpegang kepada tali yang teguh, lam fisama laha, tak putus lagi. Macam mana pun. Itu kalau sahabat Nabi yang ditangkap itu Tuhan ya, sahabat Nabi ditangkap itu, dia sebelum dibunuh apa permintaannya? Berikan aku, tolong berikan kesempatan kepada untuk sholat 2 rakaat. Itu dia, 2 rakaat saja sholat sebelum dibunuh. Itu bid'ah tuh. Wah ya, bid'ah katanya lah, tapi tidak. Dan dibenarkan Rasulullah SAW. Su'aib katanya. Salat dia 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat, apa dibilang kepada kafir Quraisy? Aku takut engkau menyangka bahwa aku takut mati. Kalau tidak, aku akan salat lagi. Bunuhlah aku.
Aku tak rela kalau Rasulullah dicaci, terpijak duri pun aku tak rela. Begitu sebenarnya. Kita nih tuan-tuan sekalian, kalau kita mendengar Nabi kita dihina, Nabi kita dihina, ajaran kita tuh dihina, dipijak-pijak ajaran kita tuh, oh itu mesti kita bela, mesti kita bela. Berulang kali kita sebutkan itu, hidup mulia itu lebih baik. Kalau tidak mulia, mati syahid. Bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kita mampu. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama, tak putus lagi. Dia kalau orang sudah beriman, apapun ceritanya tak ada masalah. Ketika disiksa, dia akan menikmati siksaan itu. Menikmati siksaan itu. Itulah maksud ayat dalam surah Yasin, wa qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alnal muqrabin. Kalau kaumku tahu, kata ruh tadi, ruh yang dipijak-pijak oleh orang Antakya mati, terburai ususnya itu mati. Mungkin disiksa dalam 10 menit, dalam 20 menit, tapi berkata dia, sekiranya kaumku tahu tentang dalam keadaanku sekarang yang dimuliakan Allah. Begitu. Disiksa 20 menit, tapi hidup nikmat berkepanjangan, tak ada habisnya, tak ada batasnya. Wallah sami'un alim. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar doa hambanya. Doanya minta petunjuk, Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui, alim tentang hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas, ya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allah lah pemimpin kita. Ya, di sini ada disebutkan dua, Allah dan taghut. Taghut itu segala yang tidak berdasar kepada iman pada Allah, taghut namanya. Ya. Apa saja dia? Yukhrijuhum minadh dhulumat, mengeluarkan mereka dari gelap gulita ila nur, kepada terang benderang. Allah lah dia. Maka tempat mengadu kita tidak lain dan tidak bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh minta tolong kepada manusia, boleh. Minta datang ke dokter, berobat ke dokter, minta kesembuh, minta tolong kepada dokter, kesembuhannya minta kepada Allah. Urusan-urusan dunia, rezeki kita minta tolong kepada orang, tapi kepada Allah juga, bukan kepada orang itu, sebabnya orang itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru, orang-orang yang kufur atau menolak, awliya'umut taghut. Nah, pemimpin mereka itu taghut tadi. Taghut. Duit. Itu Masya Allah ya, duit ini. Itu ada salah satu khutbah Tuan Guru itu, duit dunia ini daki dia. Candunya luar biasa. Candunya luar biasa. Ya. Bahkan dalam sebuah negara itu, jatuhnya negara itu karena bergelimang dengan duit. Karena kalau orang sudah pegang duit, kalau tidak boleh dikontrol, tak tentu halah. Bahayanya gitu. Dikejarnya duit tuh, ya, dikejarnya duit. Ada juga duit tuh mau jadi, oh, wah itu lebih sodap lagi. Nah itu pun ada juga bahayanya. Ya. Ada orang beramal, ini tuan-tuan sekalian, saya ingat lagi. Ada orang beramal dia supaya banyak duit, itu tak perlu. Ya. Ada orang beramal dia asal lebih sembahyang tuh, singkapnya sejadah tuh duit.
berjam-jam tahan dia. Kalau itu 4-5 jam tahan dia. Habis assalamualaikum, singkapnya dibukanya sejadahnya, duit goma. Ingin saya ulang, kalau ada 2 amalan, satu amalan menghilangkan penyakit-penyakit hati, yang kedua ada amalan untuk supaya keramat, pilihlah yang pertama, buang yang kedua itu. Untuk apa kita beramal supaya keramat, supaya banyak duit? Amalan yang betul itu, tuan-tuan sekalian, adalah bagaimana penyakit-penyakit batin ini hilang, binasa dari dalam diri kita ini. Itulah yang betul. Sudah banyak kita dengar dah. Jangan sangka orang banyak duit itu tenang. Jangan sangka orang hidup mewah itu tenang. Jangan sangka orang yang banglo, punya rumah banglo itu bertingkat-tingkat mereka tidur nyenyak. Tidak juga. Tidak. Berapa banyak orang tidur di kandang kambing nyenyak dia. Sodap katanya. Mana tuan tidur kandang kambing? Tak terasa tuan bawa kambing itu? Tidak. Sampai subuh sini. Tengok tu. Jadi hadirin sekalian, at-taghut ini yukhrijunahu minan nur, mengeluarkan mereka dari cahaya. Itu dia. Jadi pemimpin yang tidak berdasar kepada iman kepada Allah ni, dia tidak begitu. Dia tidak membawa kepada yang terang, justru dibawanya kepada kegelapan. Jadi dibalik dia, yukhrijunahu minan nur, mereka keluarkan dari cahaya tadi. Dibawa ke mana? Ila dzulumat, kepada gelap gulita. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Baik. Mari kita contohkan taghut tadi ni. Ya, taghut ni kan banyak ni. Ya. Tapi ayat ini disebutkan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau tidak fikirkan perihal orang yang membantah, mendebat Ibrahim fi rabbih, pada Tuhannya? An atahu Allah al-mulk, lantaran Allah telah memberikan kepadanya kerajaan. Itu dia. Inilah cerita Namrud. Ya, Namrud berkuasa. Ini kalau sudah berkuasa dia ingin menguasai semuanya. Mengaku Tuhan, bahkan diperintahkan rakyatnya untuk mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Ini terkadang ini kalau sudah bersebati dia dengan kekuasaan, dengan harta benda, jarang akal itu panjang. Jarang. Nanti kita buktikan. Mendebat dia. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam begitu logikanya ketika dia kampak satu persatu dan ditinggalkannya kapak itu di berhala yang besar, dan terjalur dikit akan sampai kepada ayat itu nanti, tak mungkin masih jauh lagi. Ya, berdialog, mereka terdiam, akhirnya mereka menyimpulkan hariku, bakar saja, hariku. Ya. Wansuru alihatakum, bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhanmu. Tengok tu. Bakar Ibrahim setelah mereka kalah dalam berdialog dengan Nabi Ibrahim. Apa kesimpulannya? Bakar Nabi Ibrahim, tolonglah Tuhanmu. Yang menolong manusia, bukan Tuhan. Ini mati, pikiran tidak murni. Mungkin mereka tak sadar, memang tak sadar, atau pura-pura tidak tahu. Tolonglah Tuhanmu, Tuhan yang ditolong. Dibakar Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Dipanggil dia di kerajaan itu, di hadapan al-malak, bangsawan, pemuka-pemuka kerajaan itu, ditanya, berdialog. Ini raja nih, dia hadirin sekalian, karena dia sudah dibuntu
oleh kemewahan dan lain-lainnya, pemikirannya tidak panjang. Ketika bertanya sebenarnya siapa Tuhanmu itu, wahai Ibrahim, dia mulai pertanyaan yang singkat itu. Raja, namanya raja, tapi raja ini tidak tahu berhadapan dengan siapa. Dipandangnya semua orang itu kecil, dialah yang besar. Ini bahaya. Apapun jabatan kita, jangan begitu. Kenapa dia begitu? Karena Allah berikan dia kerajaan tadi, dia semena-mena. Bahkan sampai ke tahap mengaku dirinya Tuhan. Bukan sampai di situ, diwajibkannya rakyatnya menyembah dia, dialah Tuhan. Siapa Tuhanmu yang sebenarnya itu? Kata Nabi Ibrahim, ini namanya Khalilullah. Khalilullah hendak dilawan. Idh qala Ibrahimu, berkatalah Ibrahim ketika ditanya siapa Tuhanmu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Begitu dia. Jadi Ibrahim ini sudah diprediksinya, ya kan? Dan inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membela agama pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang betul-betul kalau begitunya Nabi Ibrahim, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Itu kocoknya. Itu kerja Namrud ini, mematikan uang. Didengarnya orang tidak menyembahnya, didengarnya orang salah sedikit panggil pancung. Ibrahim tengok ni, kata dia, qala ana uhyi wa umin, aku pun boleh menghidupkan dan matikan. Sodap dia menjawab seperti itu, tapi dia tidak berpikir panjang soalan seterusnya. Namanya raja. Tapi kalau raja itu beriman, dia iman yang sejati, itu Allah akan turunkan anugerah kepadanya, Allah akan tolong. Tengoklah pejuang-pejuang Islam, pemimpin Islam itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan pertolongan itu sampai? Kan begitu dia. Ketika orang Islam atau kita tidak melihat lagi pintu celah untuk meminta tolong, atau tidak melihat lagi sedikit pintu untuk menang, tak ada harapan lagi. Ketika tak ada harapan dan kita sudah berusaha, pada saat genting itulah pertolongan itu datang, hadirin sekalian. Belum melangkah sudah minta tolong, comeh, tidak bisa begitu. Ini bila apa nih pertolongan datang nih, belum berjuang lagi. Qala ana uhyi wa umit, aku pun boleh menghidupkan dan matikan. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kata Ibrahim, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Raja, baiklah, kukatakan bahwa Tuhanku boleh menghidupkan dan mematikan. Padahal raja itu tidak faham apa maksud menghidupkan dan mematikan. Dia tidak fikirkan dunia alam lain, langit dan bumi, di mana ditinggikan, dihamparkan, makhluk hidup di air, di darat dan lain-lainnya. Kalau begitu, aku pun boleh menghidupkan dan matikan. Itulah dalam akalnya begitu. Dia tak paham nih kalimat Nabi Ibrahim menghidupkan matikan dan kalimat Namrud menghidupkan matikan itu berbeda, hadirin sekalian. Tapi karena raja itu menjawab juga, kata Ibrahim, sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari itu minal masyriq, dari timur. Matahari itu terbit dari timur, raja. Coba kau terbitkan dari barat. Raja tak mikir, Tuhanku itu begitu, dia bukan sekedar menghidupkan matikan. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah yang takdir alam itu bukan sekedar dia, Allah ini menghidupkan mematikan. Allah terbitkan matahari di timur.
Allah tenggelamkan di barat, balikkan raja, tolong kau terbitkan dari barat. Pihak-pihak Tuhan macam mana menjawab? Poni, poni, memang poni. Bahasa Al-Quran ini bukan sakata, tapi Allah sebutkan fabuhita, fabuhita alladzi kafar. Siapa dia? Namrud. Terdiam 1000 bahasa, malu di hadapan yang dikatakan dia pandai, padahal orang-orang yang tidak mengaku tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pandai. Apa tidak pandai? Mereka saja mengaku begitu. Ini fabuhita, buhita itu diam, bukan diam saja, malu. Diam 1000 bahasa, bukan main malunya. Macam mana nak letakkan muka ini hadapan malaknya, pemuka-pemuka, tak boleh, karena sudah ketahuan malu tadi. Islam ini agama yang sangat logika. Tidak ada persoalan yang tidak diselesaikan oleh Al-Quran dari dari kecil hingga besar diselesaikan oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi hadirin dan hadirat sekalian, banyak tulisan bermula dari la ikraha fi din, tidak ada paksaan. Itu orang-orang Islam dipaksa dengan pedang. Begitulah tulisan-tulisan. Kemenangan mereka menipu, mencari perjanjian pemimpin kita pada 300, selama 350 tahun pemimpin perjuangan kita. Ulama kita banyak yang dibohongi, ditipu oleh orang-orang kafir. Tak mampu mereka melawan orang Islam. Memang tidak mampu, karena melamatnya berbeda. Orang Islam berjuang mengejar kematian, orang itu berjuang menghindar kematian, berbeda. Sehingga dibuat ikat perjanjian damai. Setelah dibawa pemimpin ditangkap, dibunuh, ditembak. Banyak. Tapi dalam tulisan dipaksa dengan pedang. Begitulah. Itu di Syria, di Palestina, di Mesir, banyak orang Nasrani. Mesir, banyak orang Nasrani. Dijaga harkat mereka. Namanya kafir dini. Afghanistan, di Persia, Iran, itu banyak orang Yahudi dijaga. Sehingga salah seorang sultan Turki hari sekalian, supaya yang kafir zimmi ini dia dikeluarkan aja, karena membuat penyakit. Tapi kata mufti, jangan, ini hukum Allah, mesti dijaga kafir zimmi. Tapi mereka di dalam penjagaan itu mengambil kesempatan. Dalam perang Badar, apa kata Umar ketika meminta pandangan, bunuh mereka semuanya semua. Ketika minta pandangan, kau bakar, jangan Rasulullah. Ambillah mereka sebagai tenaga pengajar, mengajar mereka kepada orang-orang kita yang tidak pandai membaca dan menulis. Walaupun pada akhirnya memang diterima Tuhan adalah Abu Bakar. Tapi tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian mesti tahu, ketika terjadi perang Uhud yang dilopehkan, itulah waktu. Makanya salah sultan Turki yang zimi itu kita keluarkan aja lah, karena membuat penyakit ini. Tapi kata mufti Turki, jangan, ini hukum Allah. Kita benar Allah, karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Kalau terjadi peperangan, itu tugas kita lah. Disisakan Yahudi, disisa ya dalam diri. Untuk apa? Supaya ada perjuangan kita dalam hidupnya. Jangan tidak ada perjuangan. Kalau tak ada perjuangan, al-hayat aqidah. Jihad, perjuangan dan jihad. Hayat itu jihad. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kata Allah, Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allah tidak menunjuki atau berpetunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, di penghujung ceramah ini kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dia berputar. Janganlah kita merasa aman, kata Allah dalam surah Al-Mulk. Jangan merasa aman.
Boleh jadi terjadi nanti hal-hal yang tidak duga dari bumi. Adakah engkau merasa aman bila terjadi hal yang kau tidak ketahui, yang akan menjadikan menghantam dari langit atau dari interaksi kita dengan manusia yang kita perlu perjuangan? Kalau kita hadirin sekalian dipanggil agama kita untuk berjuang membela agama dan Nabi kita, jangan teragak-agak lagi, berjuanglah. Hidup mulia atau mati syahid. Itu. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada hari ini, dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.